dengan awal waktu, penandanya adalah planning kegiatan. Ya, was-subhi, dan aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan, idza tanafas, apabila sudah mulai bergerak bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Ya, jangankan kita, semua alam itu, semesta itu seluruhnya bukan hanya bertasbih, tapi beraktivitas dalam tasbihnya. Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat loh, mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Seperti kita ketahui, waktu sholat ada 5. Tapi yang sering kita dapati dari yang 5 ini tidak semua orang mengetahui tentang makna dari nama dan pembagian di waktu ini. Yuk kita mulai rincikan. Sholat yang pertama namanya apa? Gak usah khawatir, menang gak dapat hadiah kalau benar. Salah juga keterlaluan. Oke, 1, subuh. Dia satu-satunya nama sholat yang punya 2 nama ya. Subuh dan fajar. Oke, Pak Fajar, Pak waktu sholat. 2, zuhur. 3, asar. 4, maghrib. 5, isya. Oke, rumus hitungannya 24, 4, 3, 4 ya. Rumus bilangannya 24, 4, 3, 4. Kalau mau tanya nomor koneksi dengan Allah, 24, 4, 3, 4, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Oke, pertanyaannya, apa artinya nama itu? Selama ini jangan-jangan kita hanya tahu namanya, tapi tidak memahami maknanya. Itu poinnya. Oke, sekarang mari kita mulai. Izin saya tidak punya kemampuan untuk menuliskan, ya, karena memang saat ini terbatas, tapi kalau diperkenankan bisa kita coba uraikan sedikit. Mohon fokus baik-baik karena waktunya tinggal 21 menit lagi. Izin saya pastikan dulu ya supaya terlihat dengan baik. Ibu kelihatan di sana? Oke, kita mulai dari yang pertama ya, 5 waktu sholat. Kita mulai dari 1 dulu. Subuh, teman-teman saya turunkan dulu ya. Izinkan saya tulis pakai bahasa Arab dulu supaya gampang. 1, dia punya 2 nama. Ini angka Arab ya. Kalau yang gini angka Hindi. Anda yang di admin di komputer pasti tahu. Ada Fajr. Kata subuh ditemukan di Al-Quran surah ke-81 At-Takwir ayat 18. Kalau keliru tolong diingatkan. Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Ya. Nggak usah di ilmu utak-atik ya. Oh ini kenapa 81 kalau dibalik 18? Itu cocok logi. Ya, abaikan aja itu. Ya. Fajar agak banyak di Quran terkait dengan nama sholatnya ada di Quran surah ke-17 di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Yuk kita mulai ke maknanya dulu. Ingat rumusnya ya. Rumusnya ini selalu begini rumusnya. Aqidah selalu punya korelasi dengan ibadah. Ibadah selalu punya korelasi dengan muamalah, interaksi harian kita. Muamalah hiasannya adalah akhlak. Nah, barulah kemudian di sini muncul inovasi dalam kehidupan, hal yang baru. Hidup ya, yang mengacu pada 2 kebahagiaan yaitu dunia dan akhirat. Ya, konsepsi ini nanti ditemukan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201 dan menjadi doa paling favorit umat Islam Indonesia saat ini. Rabbana atina fid dunya fil akhirati. Oke, ya cukup. Subuh. Ini rumus dasarnya. Dari akidah kita beriman, pembuktian imannya lewat ibadah sholat. Apa hubungan sholat dengan aktivitas harian kita? Subuh asalnya terkorelasi dengan kata asbah. Oke? Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang matang. Baik, orang Arab tuh kalau bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahti ya ukhti? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya nanya kabar kesehatan. Beda dengan kaifa haluk, beda. Ya, itu bertanya bagaimana kabarmu hari ini, aktivitasmu bagaimana? Lancar, sudah siap, planning bagus, dan sebagainya.
Ya, itulah sebabnya ketika Allah bersumpah dengan awal waktu, penandanya adalah planning kegiatan. Ya, was-subhi, dan aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan, idza tanafas, apabila sudah mulai bergerak bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Ya, jangankan kita, semua alam itu, semesta itu seluruhnya bukan hanya bertasbih, tapi beraktivitas dalam tasbihnya. Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat loh. Mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Tumbuhan dimulai waktu itu sudah mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Saya waktu di Utrecht, di Delft di Belanda, ya, saya coba ingin membuktikan. Kan adzan nggak terdengar keluar ya. Jadi sebelum waktu subuh itu saya keluar, kebetulan flatnya waktu itu dekat area hutan yang agak rimbun, enak gitu, udaranya bagus. Itu sebelum subuh terasa karbon dioksida. Walaupun cuma beda hampir 1 menit. Tapi begitu masuk waktu subuh, keluar kesegaran yang luar biasa. Oksigen yang keluar. Ya, ini kan nggak mungkin kalau kuasa Allah tuh nggak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran. Nah sekarang yang ingin saya katakan adalah alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok, punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisab tuh nggak teratur? Nggak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan, lalu menunaikan sholat, diajarkanlah oleh Allah, setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas. Planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim, beriman, tapi nggak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4, atau setengah 8 ke setengah 5, 8 jam kerja. Oke? Berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi mengajarkan beraktivitas kecuali terukur dan teratur. Bahkan Nabi memulai itu evaluasinya di malam hari. Sehingga turun di antara surah Al-Insyirah itu ada ayat yang tegas mengatakan di ujungnya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Evaluasi yang telah berlalu di malam hari, evaluasinya menyeluruh sampai ke zikirnya. Dicatat nih. Ya, aku hari ini secara spiritual itu, mohon maaf, sholat jamaahnya berapa waktu tuh? Dari 5. Oke? Misalnya dari 5 itu cuma 4, berarti koreksi ada yang kurang. 1. Ya. Yang kedua, secara intelektual sudah berapa bacaan yang dibaca saat ini? Ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang, istighfari. Ya, sebagai seorang ayah, ada enggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya. Istighfar, itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan, 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor, boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam. Tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, la'ammaratun bisu'i illa ma hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu untuk matahari. Innamal mu'minuna, iman. Alladzina idza dzukirallahu adzan. Wajilat qulubuhum, iman. Ana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, ini wa yu'allimuhumul kitaba, ini wal hikmah, ini. Barulah kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, ini. Wa yuzakkikum, dan itu kan malam. Kalau ada yang istimewa di malamnya, itu Lailah namanya. Makanya ketika turun Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Karena malamnya istimewa. Beda, Lail dengan Lailah itu beda. Lail itu waktu malam, Lailah ada yang istimewa di malam itu. Ya, jamaknya Lail, Layali, Lela, Lili, Lala, itu malam. Ibu Lili, ibu malam-malam. Ya. Zuhur artinya jelas, terang. Ada idhar, dibaca dengan jelas, terang. Gak boleh dengung. Man amana. Itu kan? Ya. Min husni
harus jelas. Ya, ada A jelas. Zuhur kenapa disebut zuhur? Untuk evaluasi kegiatan kita dari setengah hari. Sudah jelas belum hasilnya? Ya, Anda punya rencana di sini, evaluasi di siang. Jelas gak hasilnya? Pekerjaan Anda yang sekarang diamanahkan dari pagi jam 7 sampai sekarang, evaluasi dulu. Dicek, jangan cuma ditinggalkan. Oke, saya sedang kerjain, tinggalin dulu sholat. Bukan begitu. Ketika akan sholat, Anda cek dulu. Dari ke siang itu tengah hari, bagaimana hasilnya? Ada yang perlu disempurnakan nggak? Ya, ketika ide-idenya mulai mentok, ada yang belum selesai, datang dulu sholat, tenang lagi. Saat tenang itulah dirumuskan kembali pelan-pelan. Kan lumayan dari jam 12 sampai jam 1. Diisi dengan baik, dilihat. Itu baru dunia ini. Kan kita ngejar ini juga. Karena nanti ayat 200-nya, ada yang cuma ngejar ini. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau nggak hafal diam aja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Paham kan? Dan di antara manusia ada yang fokusnya hanya dunia yang dikejar. Sehingga nggak kebagian akhiratnya. Padahal dia tahu dia mau pulang. Yang lebih aneh lagi, pengen pulang surganya Firdaus dekat dengan Nabi. Tapi tiap hari kerjakan dunia. Dunia lagi, berangkat gelap, pulang gelap. Terus meninggal gelap juga. Kan repot. Nah, maka mesti investasi kan. Anda kalau tugas keluar kan, apalagi keluar negeri kan hukumnya beda. Bekalnya pun tidak sama. Anda tugas ke Amerika, mata uangnya sudah beda. Hukumnya sudah beda. Terus pengen pindah ke alam barzah. Pengen hukumnya sama dengan dunia, mustahil. Ya, makanya dimensinya beda, keadaannya tidak sama. Baju yang dipakai kan beda. Barang-barangnya nggak sama. Makanya disebut telah meninggal dunia, meninggalkan semua yang melekat pada dunia. Pindah ke alam lain, persiapan menuju titik akhir yang tidak ada ujungnya lagi. Nggak ada pembuka lagi. Jadi sudah ujung begini, nggak ada ruang lagi yang lain. Itu akhirat namanya. Makanya di sini cuma dua pilihannya. Kalau nggak ke surga, nah, itu. Ya. Apa investasi yang ada di sini? Maka siang itu dicek dulu. Pekerjaan jadi ibadah nggak? Tadi niatin ibadah nggak waktu berangkat dari rumah? Kan? Waktu ngetik, waktu ngerjain di kantor, jadi ibadah nggak? Kalau ibadah, Anda nggak mungkin berbuat kriminal. Anda nggak mungkin berbuat maksiat. Nggak mungkin nipu, nggak mungkin nyogok. Nggak mungkin korupsi. Kan lagi ibadah. Nggak mungkin curang. Kan lagi ibadah. Anta budallaha ka'annaka tarah. Anda itu mengerjakan segala hal sebagai ibadah, merasa diawasi Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalaupun Anda merasa nggak melihatnya, Anda yakin Anda dilihat. Itulah kerja pakai iman, maka ini di bawah akidahnya. Jangan ditinggalkan. Nah, inilah yang selama ini kita butuhkan. Ya. Inilah yang melahirkan nilai etik, makanya ada yang dalam jiwa. Takwa itu kan dalam jiwa, melahirkan etos. Etos mendorong kepada logos, logos melahirkan patos. Kepantasan dalam bekerja. Jadi Anda sekuat apapun ilmunya, kalau nggak punya etos, itu rusak. Jadi tidak cukup akal sehat. Jiwa yang sehat itu lebih penting. Banyak orang akalnya, saya ingat, akal itu tidak memberikan perintah. Dia hanya merumuskan satu instruksi dalam jiwa supaya mudah dilakukan dan dieksekusi oleh fisik. Jadi akal yang sehat itu seberapa pandai ilmunya, seberapa cepat mengeksekusi perbuatan. Tapi kalau yang dieksekusi itu dari perintah nafsunya, masalah. Habis saja waktunya tuh. Ini gimana ini? Tolong jawab loh. Nah, teman-teman karena sudah habis waktu jam 1, kita baru zuhur ini. Nah, yang paling menarik itu gini, yang paling menarik. Kalau ada orang belum sadar sampai zuhur tentang akibat kehidupan ini, maka muncullah asar. Apa asar itu? Kenapa mesti disebut dengan asar? Dan apa manfaat istimewanya asar kepada jiwa kita? Itu di kesempatan lain kita akan bahas. Teman-teman, waktunya sudah habis. Ya, saya menghargai Anda, kan tidak boleh juga saya ngajarkan tapi mengambil yang sesuatu yang tidak tepat ya. Kita buktikan keimanan kita dengan mengerjakan amanah pekerjaan di tempatnya dengan baik, waktu digunakan dengan baik. Kita saling mendoakan supaya semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya, lain kesempatan kita berjumpa kembali untuk melanjutkan apa yang telah kita bahas hari ini. Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami memujimu seperti Engkau mengajarkan kami untuk memuji dan bersyukur atas segala nikmat-Mu seperti Engkau bimbing kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk terus bersalawat pada Rasulullah, sehingga dengan itu kami mendapatkan kemampuan yang baik untuk meneladani kemuliaan beliau dalam beraktivitas kehidupan. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan tempat ini dan kajian ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang menghadiri kajian ini membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang diliputi oleh kesulitan, maka mudahkan, ringankan, dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan bila ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.